Kita semua tahu bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, ini dihitung sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Dihitung selama 1 tahun. Betapa beratnya puasa Syawal. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa perang Badar ini adalah perang yang paling besar. Perang Badar ini adalah perang paling besar, dan yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Kita tahu sehabis Idul Fitri maka kita bersenang-senang dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Kita saling silaturahim, banyak makanan dan sebagainya. Kemudian pada hari itu juga dibebaskan selama 1 hari, dan kemudian hari kedua ini dianjurkan untuk puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Betapa beratnya, makanan masih banyak, bersenang-senang masih ada kesempatan, tetapi habis itu dipenjara lagi supaya berpuasa. Inilah yang dimaksud bahwa perang yang paling besar ini adalah perang melawan hawa nafsu. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa kepada para sahabat ini mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti ini barang siapa yang mengamalkan sunnahku di zaman fasik dan mungkar, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Nah, ini saat ini adalah zaman-zaman yang fasik dan mungkar. Kebaikan sudah diabaikan dan kemungkaran jadi kebanggaan. Ini yang terjadi di zaman ini. Untuk itu saya akan mencoba menerangkan masalah fadilah daripada puasa sunnah bulan Syawal, di mana setelah puasa selesai akan ada yang namanya Rioyo Kupat, hari lebaran ketupat. Kalau orang Jawa bilang adalah kupatan, di mana para Wahabi ini kan sering mengatakan itu sesat, itu bid'ah dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji bahwa kupatan, artinya kupatan ini memakai kupat sarana. Jadi kupatannya hanya sebagai sarana metode para wali ini untuk menyampaikan ajaran Islam yang murni, yaitu tentang puasa sunnah bulan Syawal. Jadi sudah disampaikan oleh para wali, terutama Kanjeng Sunan Kalijogo ini dari Jawa, bahwa fadilah daripada puasa Syawal ini luar biasa, sehingga disimbolkan dengan ketupat. Makna daripada kup itu adalah kumpul, pat itu adalah papat, kumpulan 4. Apa itu? Yaitu saudara kita ini ada 4 anasir. Kalau kita mau kenal dengan saudara kita, yaitu hawa nafsu tadi. Kembali lagi kepada hawa nafsu. Ini diterangkan dengan bahasa Jawa, dengan visual berupa kupat. Jadi ada tembang, kemudian ada berupa visual semacam kupat tadi. Kupat, kumpulnya sedulur papat, yaitu saudara kita yang biasa marah, yang biasa ego. Inilah namanya nafsu amarah. Kita ini kenal enggak dengan sifat-sifat kita seperti itu? Kemudian aluamah,
Ini saudara kita yang suka makan, senang dengan dunia, senang dengan kemewahan, harta benda, ini al-luamah. Kemudian sufiyah ini kesenangan soal seksual dengan lawan jenis. Kita kenal enggak? Kemudian saudara kita yang terakhir adalah mutmainah. Ini yang senang berzikir, senang beribadah. Ini kenal enggak? Nah, untuk kenal semacam itu, senang dengan saudara kita, ini harus kenal. Maka kupat ini harus dikumpulkan. Kita bisa mengontrol. Oh, ini amarah harus dikendalikan. Oh, ini al-luamah harus dikendalikan. Terutama puasa Syawal ini adalah untuk mengendalikan nafsu kita, saudara kita, yaitu al-luamah. Bisa dikendalikan, habis makan enak, senang-senang 1 hari, kemudian disuruh berhenti untuk beribadah kepada Allah. Inilah jihad. Maka yang terjadi kalau sudah kita mengenal saudara kita tahu dosa kita, maka ada yang namanya lepet. Kita akan mengetahui kesalahan kita sendiri, luputnya kita sendiri, kita akan tahu. Sehingga kita minta ampun pada Allah tentang apa yang luput tadi. Ini lepet. Loh, kenapa? Sama-sama nasi dibungkus daun pisang namanya lontong. Kalau dibungkus janur, yaitu kelapa muda namanya janur, itu kok kupat. Kemudian yang nasi pulut atau ketan, kalau dibungkus daun pisang namanya lopes. Tapi kalau dibungkus janur, itu namanya lepet. Nah, kalau kita sudah kenal dengan saudara kita, mengetahui sifat-sifat saudara kita, maka janur, ja'awus ngarani nur adalah cahaya. Hati kita menjadi bercahaya. Kalau hati kita sudah bercahaya, tidak banyak noda, maka kita akan kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Allah, maka akan semakin cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah SWT. Inilah, maka kupatan ini hanya sebagai sarana metode pengajaran. Jadi bukan berarti ini tidak dicontohkan Rasulullah bid'ah. Emangnya kalau tidak dicontohkan itu tidak boleh? Boleh. Kalau kita makan sate itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan makan kurma. Kalau makan kare juga, soto juga gitu. Dan lain sebagainya, banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan beribadah tidak harus dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang jelas tidak dilarang. Ini terutama pada Wahabi. Jadi kita dituntut untuk kecerdasan hati dengan bahasa langit, bukan kecerdasan akal dengan bahasa bumi. Demikianlah yang perlu saya sampaikan agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.